Rina berdiri gemetar di depan gerbang besi besar rumah leluhur yang terkunci rapat, tangannya erat memegang tangan Maya yang berdiri di sisinya dengan gaun pengantin sederhana berwarna putih gading. Kalian tidak boleh menikah di sini. Ini rumah adat, bukan tempat dosa, teriak ayahnya dari balik pagar, suaranya bergema hingga ke pohon-pohon mangga tua di halaman. Tapi Maya hanya tersenyum tenang, matanya penuh keyakinan. Kita lakukan saja di depan gerbang ini, Rin. Cinta kita tidak butuh rumah batu. Itu adalah saat yang Rina tahu akan mengubah segalanya, saat di mana dunia seolah berhenti berputar dan semua mata desa di Yogyakarta ini tertuju pada mereka berdua. Angin sore yang hangat membawa aroma bunga melati dari taman ibunya, tapi hari ini aroma itu terasa pahit. Rina menatap wajah ayahnya yang memerah, ibunya yang menangis di belakang, dan kakak laki-lakinya yang berdiri tegang dengan tangan terkepal. 5 tahun lalu semuanya dimulai di kampus Universitas Gadjah Mada. Rina, gadis desa yang rajin salat 5 waktu, bertemu Maya di kelas sastra. Maya dari Jakarta, berani, selalu membawa buku puisi yang membuat Rina tersipu. Awalnya hanya obrolan kopi di kantin, tapi lama-lama tapan mereka saling mengunci lebih lama dari biasa. Malam pertama mereka berpegangan tangan di bawah pohon beringin kampus, hati Rina berdegup kencang seperti genderang gamelan. Ini salah, Maya, bisik Rina saat itu, tapi Maya hanya menjawab lembut, cinta tidak pernah salah, hanya manusia yang membuatnya terasa salah. Kini, di depan gerbang ini, semua rahasia itu terbongkar. 2 bulan lalu, kakak Rina, Budi, menemukan cat mereka di ponsel yang tertinggal. Kamu mempermalukan keluarga, bentak Budi malam itu di kamar Rina. Ayah langsung memanggil kiai desa, ibu menangis berhari-hari. Kamu harus menikah dengan pria, Rin. Ini ujian Allah, kata ibunya sambil memeluknya erat. Rina merasa dada sesak, seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Setiap malam ia bertanya pada diri sendiri, apakah mencintai Maya berarti mengkhianati Tuhan, mengkhianati orang tua yang telah mengasuhnya dengan susah payah. Tapi setiap kali melihat senyum Maya, semua keraguan itu meleleh. Mereka sudah merencanakan pernikahan kecil di rumah leluhur, mengundang hanya keluarga dekat. Tapi sekarang gerbang itu terkunci, dan desa mulai bergunjing. Rina menarik napas dalam, air mata mengalir di pipinya. Ayah, ibu saya tidak mau melukai kalian. Tapi saya juga tidak bisa bohong lagi pada diri sendiri. Maya memeluk pinggangnya pelan, memberikan kekuatan. Di kejauhan, tetangga mulai berkumpul, bisik-bisik terdengar seperti angin ribut. Rina tahu, hari ini adalah awal dari segala yang akan datang, harga yang harus dibayar untuk kejujuran yang selama ini disembunyikan. Malam setelah pengumuman larangan itu, Rina dan Maya duduk di teras rumah kecil Maya di pinggir kota Yogyakarta. Lampu jalan kuning menyinari wajah mereka yang lelah. Kita batal saja, Maya, kata Rina pelan, suaranya pecah. Maya menggeleng tegas. Tidak, Rin. Kita sudah janji di depan Allah dan diri kita sendiri. Kalau bukan di rumah leluhur, kita lakukan di depan gerbangnya. Biar seluruh desa tahu, cinta kita nyata. Rina merasa dunia berputar. Bagaimana bisa Maya begitu kuat sementara ia sendiri hancur? Keesokan paginya, berita menyebar seperti api di jerami kering. Ibu Rina datang ke rumah Maya, mata bengkak. Pulanglah, nak. Ayahmu sakit karena kamu. Kiai bilang ini dosa besar. Rina memeluk ibunya, merasakan tubuh tua itu gemetar. Di dalam hati, Rina bertarung. Ia ingat saat kecil, ibunya mengajarinya mengaji setiap subuh, ayahnya membanggakan dirinya sebagai anak perempuan satu-satunya yang patuh. Kini ia menjadi anak yang durhaka. Malam itu Rina menangis sendirian di kamar mandi, air dingin mengguyur tubuhnya tapi tidak bisa membersihkan rasa bersalah yang menumpuk.
Ya Allah, ampuni saya kalau ini salah, bisiknya berulang. Tapi saat Maya mengirim pesan aku cinta kamu, selalu, Rina tahu ia tidak bisa mundur. Kakaknya Budi semakin kejam. Ia menelepon Rina, kamu pikir kakak akan makan? Beliau yang paling taat di desa ini. Kalau kamu lakukan ini, jangan harap kembali ke rumah. Rina terdiam. Kakek, orang yang paling ia sayangi, yang dulu mengajarinya menari bedhaya di pendopo. Apakah kakek akan membencinya? Tekanan semakin berat saat tetangga mulai menjauhi keluarga. Ibu Rina dipanggil ke pengajian dan diminta mendoakan anak sesat. Ayahnya berhenti bicara dengan siapapun, wajahnya semakin keriput. Rina merasa setiap keputusannya menusuk seperti pisau. Ia harus memilih antara cinta sejati dan keluarga yang telah memberi segalanya. Maya pun punya cerita sendiri. Keluarganya di Jakarta sudah tahu dan menerima, tapi mereka khawatir dengan keselamatan Rina. Kamu yakin, Rin? Indonesia belum siap untuk kita, kata Maya suatu sore saat mereka berjalan di Malioboro. Rina mengangguk, meski hatinya ragu. Mereka mulai merencanakan upacara kecil di depan gerbang, hanya 2 sahabat dekat sebagai saksi, bunga melati, dan doa sederhana. Tapi desa semakin ramai. Beberapa pemuda melempar batu kecil ke pagar rumah Maya. Rina tahu harga yang harus dibayar semakin mahal. Hari demi hari menjelang upacara, konflik semakin dalam. Rina bertemu teman kuliah lamanya, Dewi, yang dulu tahu rahasianya. Kamu gila, Rin. Keluargamu akan hancur. Pikirkan ibumu yang sudah tua. Kata-kata Dewi seperti tamparan. Malam itu Rina hampir membatalkan semuanya. Ia duduk di masjid desa sendirian, menangis di sajadah. Ya Tuhan, tunjukkan jalan yang benar, doanya. Tapi saat pulang, Maya menunggu dengan teh hangat dan pelukan. Kita tidak menyakiti siapapun dengan mencintai. Kita hanya ingin hidup jujur. Rina merasa sedikit tenang, tapi keraguan tetap menggerogoti. Pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Budi, kakaknya, menelepon kiai desa dan meminta agar upacara dicegah. Pagi harinya, sekelompok warga datang ke rumah Maya, meminta mereka tinggalkan desa. Maya berdiri tegar di depan pintu, kami hanya ingin menikah dengan damai. Rina menyaksikan dari belakang, hatinya hancur melihat Maya yang biasanya ceria kini harus menghadapi kebencian. Di dalam diri Rina, ada pertarungan besar, apakah ia egois karena memilih cinta ini? Apakah ia layak disebut anak yang baik? Ibu Rina datang diam-diam malam itu. Nak, aku tahu kamu mencintai Maya. Tapi ayahmu dia takut kehilangan muka di depan tetangga. Ibu memeluknya lama, air mata bercampur. Rina merasa seperti anak kecil lagi, ingin lari ke pangkuan ibu dan melupakan semuanya. Tapi ia sudah dewasa, dan cinta ini sudah terlalu dalam. Mereka memutuskan tetap melanjutkan. Kita akan lakukan besok pagi, kata Maya. Rina mengangguk, meski tangannya dingin ketakutan. Malam sebelum hari, Rina tidak bisa tidur. Ia membayangkan wajah kakek yang dulu selalu tersenyum padanya. Kakek pasti kecewa, gumamnya. Maya memeluknya dari belakang, kita hadapi bersama. Apapun yang terjadi, aku di sini. Rina merasa hangat, tapi juga takut. Besok adalah hari di mana segalanya akan dipertaruhkan. Pagi hari upacara tiba. Matahari baru terbit di Yogyakarta saat Rina dan Maya berdiri di depan gerbang rumah leluhur. Mereka memakai kebaya putih sederhana, bunga melati di rambut. 2 sahabat mereka, Andi dan Sinta, berdiri sebagai saksi. Tidak ada musik, hanya suara burung dan angin. Rina mengucapkan ikrar dengan suara bergetar, Maya, aku memilihmu di hadapan Tuhan dan manusia.
Maya menjawab dengan air mata bahagia, aku juga memilihmu selamanya. Mereka saling memasangkan cincin sederhana. Tapi dari dalam rumah, suara ayah terdengar, tutup pintu. Jangan biarkan mereka masuk. Gerbang tetap terkunci. Warga desa mulai berkumpul di jalan, bisik-bisik semakin keras. Rina merasa dunia runtuh. Mereka membenci kita, Maya. Maya memegang tangannya erat, biarlah. Kita sudah lakukan yang benar. Tiba-tiba Budi keluar dari samping rumah, wajahnya marah. Kamu sudah gila, Rin. Pergi dari sini. Ia mendorong Rina pelan. Rina jatuh terduduk, lututnya lecet di tanah. Air mata mengalir deras. Di saat itu, ia merasa semua pengorbanan sia-sia. Keluarga yang dulu hangat kini seperti musuh. Ibu keluar sebentar, tapi hanya menangis tanpa kata. Rina melihat ibunya, hati seperti diiris. Ibu makan aku. Ibu hanya menggeleng dan masuk lagi. Tekanan sosial semakin berat. Beberapa ibu-ibu desa berteriak, ini aib keluarga. Rina merasa ingin lari, tapi Maya memeluknya. Kita kuat, Rin. Ini harga yang harus kita bayar untuk kebebasan. Rina mengangguk, meski dalam hati ia bertanya-tanya apakah cinta ini layak mengorbankan segalanya. Ketegangan mencapai puncak saat matahari semakin tinggi. Warga semakin banyak, beberapa mengambil ponsel merekam. Rina merasa seperti di pengadilan. Kita pulang saja, Maya, bisiknya. Tapi Maya menggeleng. Kita sudah sampai sini. Tunggu saja. Tiba-tiba pintu rumah berderit. Semua mata tertuju ke sana. Kakek muncul di ambang pintu, berjalan pelan dengan tongkat kayu. Rambut putihnya berkilau di bawah sinar matahari. Seluruh desa terdiam. Kakek yang dulu paling taat, yang selalu mengutip Al-Quran di setiap acara. Rina merasa jantungnya berhenti. Kakek gumamnya. Kakek berjalan mendekat ke gerbang, matanya yang tua menatap Rina dan Maya dengan lembut. Ia membuka gerbang pelan, tidak mengatakan apa-apa pada ayah atau Budi yang terkejut. Kakek melangkah keluar, berdiri di depan kedua wanita itu. Anakku, kata kakek dengan suara serak tapi hangat, cinta yang tulus tidak pernah salah di mata Tuhan yang Maha Pengasih. Ia memeluk Rina lama, lalu Maya. Air mata Rina jatuh di bahu kakek. Seluruh desa terdiam, tak percaya. Ayah keluar dengan wajah pucat, bapak apa yang bapak lakukan? Kakek menoleh, aku sudah tua, nak. Aku belajar banyak dari hidup. Kalau Tuhan memberi cinta seperti ini pada cucuku, siapa aku untuk melarang? Ibu menangis bahagia di belakang. Budi berdiri membeku. Kakek mengangkat tangan, memberkati keduanya dengan doa singkat dalam bahasa Jawa kuno. Rina merasa beban di dada lenyap seketika. Tapi ia tahu, ini baru awal. Banyak yang masih marah, banyak yang akan menjauhi. Upacara selesai dengan kakek berdiri di sisi mereka. Warga mulai bubar pelan, ada yang menggeleng, ada yang tersenyum tipis. Rina memeluk Maya erat, merasakan kehangatan yang selama ini dirindukan. Kita berhasil, bisik Maya. Rina mengangguk, tapi hatinya masih penuh luka. Ia kehilangan banyak, hubungan dengan ayah yang kini diam 1000 bahasa, teman-teman yang menjauh, dan bagian dari dirinya yang dulu patuh. Tapi ia juga menemukan kekuatan baru, kesadaran bahwa hidup harus jujur pada diri sendiri. Malam harinya, di rumah kecil mereka, Rina duduk di teras sambil memandang bintang. Maya tidur di dalam. Rina merenung tentang semua pilihan, pengkhianatan Budi, air mata ibu, kemarahan ayah, dan kejutan dari kakek. Apakah ia benar melakukan ini? Apakah cinta layak mengorbankan keluarga? Tapi saat melihat cincin di jarinya, ia tahu jawabannya ada di hati.
Keesokan harinya, ayah datang diam-diam. Ia tidak memeluk, tapi memberikan amplop kecil berisi uang. "Jaga diri kalian," katanya pelan sebelum pergi. Rina tersenyum melalui air mata. Proses penyembuhan baru dimulai. Apakah memperjuangkan cinta sejati selalu benar, meski harus melukai keluarga dan menghadapi prasangka masyarakat, atau justru pengorbanan itu yang membuat kita kehilangan segalanya?